Rongkop Gunung Kidul merupakan daerah yang terkonsentrasi dalam kawasan khas Pegunungan Sewu. Permasalahan yang timbul akibat kondisi geografis ini secara langsung mempengaruhi cara kehidupan masyarakat Rongkop dalam mata pencarian mereka sehari-hari. Bertani yang merupakan mata pencarian yang biasa dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Jawa pada umumnya tidak dapat dilakukan di daerah Rongkop dengan baik. Kekeringan yang marak terjadi dan kondisi geografis kawasan kars yang tidak memungkinkan adanya sumber air selain sumber air bawah tanah membuat irigasi pertanian sulit untuk dibuat dan mahal. Dua permasalahan tersebut merupakan sebagian dari permasalahan yang menyebabkan masyarakat Rongkop lebih memilih untuk beternak daripada bertani. Walaupun demikian, beternak pun juga agak sulit dilakukan karena keterbatasan pangan ternak yang ada di daerah Rongkop. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Rongkop memilih untuk mendirikan UKM dan UMKM sebagai mata pencarian sehari-hari. Akan tetapi, keterbatasan masyarakat Rongkop untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi sekarang, serta persaingan pasar yang ketat, menyebabkan sulitnya masyarakat untuk memasarkan produk lokal Rongkop ke pangsa pasar yang lebih luas, entah melalui penjualan secara konvensional maupun penjualan online. Nilai pasaran suatu produk yang sangat tergantung terhadap identitas dari suatu produk yang dipasarkan. Semakin terkenal produk tersebut, semakin rawan juga produk tersebut untuk di-copy atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka karena itu, saya akan menjelaskan beberapa hak kekayaan intelektual untuk mempersiapkan masyarakat Rongkop Karangmuni yang memiliki UKM dan UMKM maupun yang hendak membentuk UKM dan UMKM agar dapat bersaing di pangsa pasar yang lebih luas dalam ranah perlindungan HKI dan pembangunan brand Rongkop. HKI atau yang biasa dikenal sebagai hak kekayaan intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Adanya pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan properti terhadap karya-karya intelektual tersebut. Dari pengertian tersebut, HKI merupakan istilah umum hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. HKI juga merupakan sistem yang memberikan apresiasi kepada para investor, pendesain, pencipta, dan pemegang karya intelektual lainnya. Hal ini tidak lain merupakan insentif dan kompensasi bagi tumbuhnya karya-karya yang bermanfaat dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Di Indonesia, pengaturan HKI mencakup antara lain hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. HKI yang mumpuni dalam mengatasi masalah serta mengembangkan potensi Rongkop melalui UKM dan UMKM adalah merek, indikasi geografis, dan varietas tanaman. Merek berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau dan 3 dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat berupa adanya daya pembeda yang cukup dan tanda yang dipakai memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu usaha dari usaha lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek dibagi menjadi 3, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Subjek hukum yang memiliki merek yang terdaftarkan secara langsung juga memiliki hak atas merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek tersebut juga memberikan kepadanya hak untuk menggunakan merek tersebut dan mencegah pihak ketiga yang tidak sah menggunakan merek tersebut atau merek serupa yang membingungkan serta mencegah konsumen dan publik dari kerancuan akan suatu produk. Adapun ketentuan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa.
Berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2, merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, di mana jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Berarti merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dengan perpanjangan 10 tahun. Fungsi merek secara general adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang. Merek yang sudah terdaftarkan memiliki fungsi perlindungan seperti alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, dasar penolakan terhadap merek yang sama yang dimohonkan pendaftar oleh orang lain untuk barang jasa sejenisnya, dan dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama dalam peredaran untuk barang jasa sejenisnya. Bagi pemilik usaha, baik usaha UKM maupun non-UKM, sepanjang usahanya tersebut membutuhkan penggunaan merek, apalagi jika pemakaian merek tersebut dimaksud untuk pemakaian jangka panjang, melakukan pendaftaran merek akan sangat bermanfaat dan dianjurkan. Untuk mendapatkan informasi apakah merek yang diinginkan telah didaftarkan oleh pihak lain untuk kategori produk atau jasa sejenis, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat melakukan penelusuran merek dagang di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hanya merek yang sudah terdaftar yang berhak atas perlindungan hukum dari negara. Gugatan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum lahirnya perlindungan merek tidak dapat diajukan. Adapun yang dimaksud pendaftaran adalah suatu permohonan yang telah melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif, serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Indikasi geografis adalah satu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar berikutnya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan oleh menteri, di mana untuk memperoleh perlindungan tersebut, pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri. Pemohon tersebut adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografi tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk, maupun pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mencantumkan bahwa indikasi geografis tidak dapat dimiliki oleh satu orang saja, tetapi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil produk indikasi geografis. Hal tersebut membedakan indikasi geografis dari tata cara kepemilikan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang yang dimiliki secara individual. Hal-hal ini menjelaskan bahwa indikasi geografis adalah hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Apabila suatu produk telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis melalui pendaftaran, maka produk tersebut akan terlindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikan perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Perlindungan hukum yang dapat diterima dari indikasi geografis yang terdaftarkan adalah hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan apabila terjadinya pelanggaran yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, di mana pelanggaran indikasi geografis mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pemakaian suatu tanda indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk menunjukkan bahwa barang dan atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis, mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut, atau mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis. Pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu, pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar, dan peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan atau produk yang terdapat pada pembungkus atau kemasan
keterangan dalam iklan, keterangan dalam dokumen, dan informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan. Adapun manfaat yang diterima dari perlindungan indikasi geografis seperti memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis, menghindari praktek persaingan curang dan memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis, menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan kepada konsumen, membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk, serta reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Selain itu, indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Seiring dengan berkembangnya zaman modern, identitas suatu produk sangatlah penting untuk keberlangsungan suatu produk merek. Entah terkenal maupun tidak terkenal, tetap memerlukan perlindungan hukum demi menjaga hak dari pemilik merek tersebut. Manfaat yang diterima dari perlindungan merek dan indikasi geografis sebagai kekayaan intelektual sangatlah krusial dalam membentuk dan mengembangkan merek dan nama Rongkop sebagai suatu brand dengan basis indikasi geografis demi memperkenalkan kepada Indonesia mengenai Rongkop melalui produk-produk yang dihasilkan UKM dan UMKM Rongkop Karangmuni. Untuk sosialisasi terkait pembentukan brand Rongkop menurut saya sudah cukup sampai di sini. Tapi ada satu lagi HKI yang menurut saya sangat penting untuk saya sampaikan, yaitu perlindungan varietas tanaman. Sebelum menjelaskan terkait perlindungan varietas tanaman, hal pertama yang perlu diketahui adalah apakah varietas tanaman itu. Varietas tanaman yang disebut varietas dijelaskan sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, dan biji yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak, tidak mengalami perubahan. Kegiatan untuk menghasilkan varietas baru disebut sebagai pemuliaan tanaman, di mana rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas dilakukan sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Pelaksana kegiatan pemulihan tanaman disebut sebagai pemulia tanaman atau pemulia. Mereka merupakan salah satu pemegang hak perlindungan varietas tanaman yang disebut PVT. Pemegang hak selain pemulia antara lain adalah orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Perlindungan varietas tanaman atau yang biasa disingkat PVT merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Adapun hak perlindungan varietas tanaman menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. PVT yang dihasilkan oleh pemulia tanaman wajib mengandung unsur baru, unik, seragam, dan stabil. Jangka waktu PVT diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, di mana tanaman semusim diberi perlindungan selama 20 tahun dan tanaman tahunan diberi perlindungan selama 25 tahun. Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman sebagai salah satu karya intelektual sangatlah diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pemulia tanaman semata, akan tetapi dimaksud juga untuk merangsang kreativitas para pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman baru. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PVT, pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi atau memperbanyak tanaman. Ketentuan dalam menggunakan varietas tersebut diatur dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PVT, di mana kegiatan tersebut meliputi memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, dan mengimpor. PVT merupakan salah satu ciptaan hasil kegiatan intelektual manusia yang mana ciptaan tersebut memiliki potensi kegiatan bisnis, potensi kapitalisasi, dan termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang mana hasil kegiatan intelektual tersebut merupakan varietas tanaman.
Walaupun secara garis besar, hak PPT ada untuk melindungi HKI varietas tanaman yang diciptakan atas kegiatan intelektual, perlu dipahami juga bahwa adanya kegiatan intelektual tersebut ada untuk mencari varietas tanaman baru yang dapat mengungguli atau memperbaiki varietas tanaman yang sudah ada agar mampu menambahkan kapasitas dari hasil yang bisa didapatkan dari varietas tanaman itu. Secara tidak langsung, ciptaan varietas tanaman tersebut berkorelasi dengan prospek hak atas pangan dan hak asasi manusia, di mana kepentingan umum diutamakan untuk memenuhi kesejahteraan bersama. Dengan basis pemikiran tersebut, saya meyakini bahwa dengan adanya kegiatan pemilihan tanaman serta mendaftarkan varietas yang dihasilkan dapat menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian masalah yang ada di Rongkop Karangmuni. HKI merupakan suatu aspek ekonomi dan hukum yang mungkin agak suka dipahami, akan tetapi saya sangat menganjurkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mencari tahu lebih akan potensi perlindungan dan ekonomi dalam bidang keilmuan HKI demi mempersiapkan masyarakat Rongkop Karangmuni untuk kesuksesan wilayah Rongkop yang akan datang. Dari saya cukup demikian, semoga ilmu yang saya sampaikan berguna untuk seluruh masyarakat Rongkop. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.